membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, terangkan. politik dan hukum Ngitungnya di mana? akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya tentunya Rodlo Rida. Dan bersama saya Dari Odeng dalam acara kesayangan kita semua, Pagi Seru, ulas berita no kaku-kaku. Pagi hari ini kita akan memberikan informasi untuk pemirsa yang sekarang sedang beraktivitas baik di kantornya, di rumahnya, ataupun menantikan hal-hal yang dinantikan hari ini. Betul banget. Dan tentunya kita udah nyiapin beberapa berita ya Der ya, yang akan kita ulas secara no kaku-kaku di Pagi Seru tentunya pemirsa ya. Nah ini sebenarnya di akhir pekan kita ini ya, hari Kamis. Ya, betul. Karena kan untuk Pagi Seru ini tayang di hari Senin sampai dengan Kamis pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama yang akan kami informasikan kepada pemirsa adalah mengenai akar permasalahan terjadinya darurat di Bangladesh nih. Nah, betul banget. Ini juga ramai kemarin pada hari Senin ya, Der ya. Karena ex-Perdana Menteri Bangladeshnya, Sheikh Hasina digulingkan dan meninggalkan negara itu. Iya, kemarin juga sempat aku bahas nih Rida, bahwa memang Hasina ini merupakan Perdana Menteri terlama di Bangladesh, yaitu menjabat selama 20 tahun. Betul sekali. Dan kalau kita melihat juga dari track recordnya, Bangladesh ini merupakan salah satu negara yang memang gitu ya, ini kan kuat akan dinasti politiknya. Ya. Ngomong-ngomongin soal dinasti politik ya, jadi ini memang akar permasalahan dari adanya demonstrasi besar-besaran. Ini juga karena program pemerintahan Hasina yang memberikan kuota 30% bagi para veteran dan juga pejuang kemerdekaan untuk mendapatkan jatah sebagai pejabat pemerintah. Nah, betul banget. Ini dikutip dari AP juga, sistem kuota itu ya memberi 56% posisi pemerintah pada kelompok, jadi udah dikasih ke pihak-pihak tertentu. Akhirnya gitu ya, generasi-generasi Bangladesh atau masyarakat biasanya ini justru tidak mendapatkan bagian tersebut. Nah, kontroversi ini juga diperparah oleh banyaknya posisi kuota yang diberikan kepada pendukung Liga Awami. Liga Awami itu merupakan partai yang berkuasa yang dipimpin oleh Hasina. Nah, kemarin juga mendapatkan informasi bahwa pada kerusuhan yang terjadi di Bangladesh ini menyebabkan satu orang WNI tewas. Nah, betul banget. Dan sebenarnya ini merupakan, kalau bicara korban, tadi ada satu WNI yang tewas, ini ada 300 sebelumnya. Dan kemarin juga ketika melakukan demonstrasi lagi ini sampai 100 orang dikabarkan tewas gitu. Ya, dan pemirsa kalau kita lihat flashback dengan Indonesia, ini juga pernah terjadi krisis di Indonesia tahun 1998 yang mengakibatkan demo besar-besaran hampir di seluruh wilayah Indonesia dan akhirnya menumbangkan pemerintahan Orde Baru. Betul banget. Jadi ini sebenarnya kita kayak flashback gitu ya. Ya. Bedanya mungkin kalau saat ini gitu, ini kan terdokumentasi secara jelas gitu kan. Nah, salah satunya juga ini rumah dari Perdana Menterinya Hasina ini bahkan sempat dijarah gitu sama masyarakat. Ini bisa dilihat bahkan di kamarnya, di ruangan pribadinya dan yang lain-lainnya ini habis gitu, diambil barang-barangnya dan diacak-acak nih sama masyarakat Bangladesh itu sendiri. Nah, kalau di Indonesia dulu memang yang dijarah bukan rumah pemerintahnya ya, tapi mall, supermarket, pasar dan lain sebagainya. Dan itu juga pernah terjadi di Indonesia. Dan lucu dan mengagetkannya lagi Rida, bahwa aktivis tahun 98 saat ini banyak yang menjadi pejabat di negeri ini. Kan udah dibilangin. Iya. Namanya politik ya, kita nggak akan pernah tahu who's know will be our koalisi or oposisi kayak gitu. Kita nggak pernah tahu siapa sih yang bakal jadi oposisi kita atau jadi koalisi. Jadi namanya politik yang main untung-untungan, kembali lagi kepada diri sendiri. Ya, baiklah. Kita dari Hasina, kita akan beralih ke tetangga kita nih. Kalau terbang ke sana cuma 600 ribuan, Singapura. Wah, kalau di Singapura ini Rida, ada salah satu hukuman yang bikin jerak para pengedar narkoba ya. Jadi di sana memperlakukan hukuman mati bagi pengedar narkoba dengan batas minimal 15 gram. Jadi 15 gram kamu ngedari narkoba di Singapura, pemirsa, itu sudah dapat hukuman mati. Wah, kalau di Indonesia
hukuman mati ini masih pro kontra juga ya, termasuk ini dari PBB, yaitu Badan Khusus yang menangani HAM. Ini masih pro kontra terhadap pemberlakuan hukuman mati di berbagai negara di Indonesia. Di negara di seluruh dunia ya. Jadi memang menurut PBB ini kalau hukuman mati diberlakukan juga tidak membuat efek jera terhadap negara-negara yang memberlakukan, sehingga memang perlu ditinjau ulang. Tapi kalau Singapura sendiri, Rida, Ya, gimana tuh? menganggapnya ini sudah aman dan Singapura aman dengan adanya hukuman mati. Nah, sebenarnya ya kalau kita lihat dari POV pemerintahan ataupun ini dunia ya, salah satunya Ya. PBB yang sempat menyampaikan bahwa itu nggak boleh karena itu harus ditinjau ulang. Tapi kembali lagi kepada masing-masing regulasi negaranya. Menurutku masing-masing negara tahu apa yang terbaik untuk negaranya sendiri. Ya. Seperti itu. Dan salah satunya statement yang disampaikan oleh pemerintahan Singapura sendiri menyatakan bahwa dengan adanya eksekusi gantung diri ini yang diberlakukan kepada narapidana yang memang merugikan korban dan juga masyarakat lebih besar lagi. Jadi dibanding nanti akan berdampak lebih besar, ya mending dimatiin seperti itu. Itu seperti kayak gitu kalau untuk Singapura. Memang kalau kita bahas seputar narkoba ya, Rida, ini nggak pernah selesai nih. Betul. Pernah ada teori konspirasi ya. Apa tuh? Justru memang narkoba itu dibuat dan diada-adain ya supaya ada kasus, supaya ada penanganan, supaya ada lain-lain sebagainya. Karena kalau itu musnah ya nggak akan ada salah satu lembaga yang menangani itu. Benar nggak? Betul banget. Itu Sebenarnya konspirasi. Nah, boleh tapi- percaya atau boleh tidak ya? Boleh percaya dan boleh enggak. Nah, namanya juga di dunia ya ada Ya. berbagai teori konspirasi Ya. yang memang nih bergulir di masyarakat dan lagi tadi kembali kepada masyarakat sendiri apakah mau percaya atau tidak. Tapi terlepas dari kontroversi ataupun konspirasi yang ada kayak gitu ya pemirsa. Narkoba itu memang benar-benar membahayakan ya gitu kan. Ini juga bukan hanya di Indonesia gitu kan. Kita juga di Indonesia sering mendapati gembong-gembong narkoba yang akhirnya juga ada yang dieksekusi Ya. mati gitu kan. Tapi memang jarang, berbeda dengan negara-negara lainnya yang memang benar-benar menerapkan regulasi membunuh atau gantung diri kepada para narapidananya. Ya, kalau berbicara narkoba, pemirsa dan juga Rida, ini salah satu bukti nyata bahwa narkoba ini sangat berbahaya bagi manusia itu adalah adanya sebuah kota yang disebut kota zombie Betul, di ada. Pennsylvania di Amerika Di Serikat, Amerika Serikat. ya. Dan ini pun terjadi, Rida, di tempat tinggalku. Kenapa? Di Di mana di tuh? luar Banten, tapi ya aku Iya. nggak mau sebut daerahnya. Ini khawatir nanti dapat ini ya. Adit, nanti kita dipanggil nih berdua. Di sebuah daerah tapi di luar Banten. Itu di sekitar lingkungan tempat tinggal aku tuh udah bukan zombie sih sebenarnya. Banyak orang-orang yang pemakai narkoba yang akhirnya hilang kesadaran. Sekarang itu suka duduk di jalan sambil ngelamun. Kadang dia diajak ngobrolnya nyambung, kadang juga tidak, kadang ketawa sendiri. Terus juga jalan di sepanjang jalan raya yang entah kemana tujuannya, dan itu udah bagaikan zombie tadi sih. Oh, oke. Sebenarnya ya ini jadi mengingatkan aku pada kasus kemarin yang mabuk kecubung Ya. dan juga dicampur dengan pil-pil lainnya. Ini juga kan sempat ramai kayak gitu yang akhirnya membuat masyarakatnya itu gerah sendiri gitu. Lihat kok ini anak-anak muda loh gitu menggunakan barang-barang seperti itu yang mungkin emang awalnya penasaran, tapi kan tadi berawal dari penasaran lama-lama jadi ketagihan terus ketergantungan. Baik pemirsa, informasi mengenai narkoba tadi ini tidak akan mengakhiri perjumpaan kita ya. Kita masih akan memberikan informasi selanjutnya. Betul banget. Maka dari itu nih pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.